Mungkin salah satunya adalah karena mungkin nanti khawatir kekurangan air atau mungkin nanti khawatir kekeringan gitu kan. Jadi sama petaninya di sini langsung untuk MT2 ini setelah tanaman padi ini adalah dipakai untuk budidaya kangkung biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam untuk petani dari Agromas Lamongan, teman-teman dari komunitas Agromas Nusantara. Siang ini saya berada pada lahan sawah yang sebelumnya dipakai untuk tanaman padi ya. Jadi MT2-nya ini tanaman padi. Nah, kebetulan untuk lahan ini oleh teman-teman petani kita itu sengaja tidak dipakai untuk padi lagi, artinya MT2 tidak ditanami padi, tapi kali ini langsung ditanami untuk kangkung yang nanti panennya adalah diambil biji. Nah, perlu diketahui untuk metode tanam kangkung pada MT2 seperti ini tidak semuanya petani kita untuk musim ini. Rata-rata umumnya di daerah sini adalah masih MT2 ini rata-rata masih untuk tanam atau budidaya padi. Tapi mungkin karena beberapa pertimbangan ya, terutama karena kondisi lingkungan ya. Mungkin salah satunya adalah karena mungkin nanti khawatir kekurangan air atau mungkin nanti khawatir kekeringan gitu kan. Jadi sama petaninya di sini langsung untuk MT2 ini setelah tanaman padi ini adalah dipakai untuk budidaya kangkung biji. Nah, terkait bagaimana gambaran sekilas budidaya kangkung biji ya. Kangkung biji pada MT2 ya, saat ini kalau saya sampaikan ini adalah tanggal 22 Maret 2021. Mulai budidaya kangkung bijinya. Biasanya kalau bulan Maret ini bisa dihitung jari. Karena kita budidaya kangkung itu biasanya nanti rata-rata pada bulan Juni atau Juli ya, atau setelah MT2. Nah, terkait gambaran sekilas, mari kita lihat ya pada video selanjutnya. Nah, untuk lokasi tepat di belakang saya itu adalah Dusun Sembung, Desa Sidomulyo, Kecamatan Mantub, Kabupaten Lamongan. Di saat ini saya berada di lahan yang awalnya pada MT1 ditanami padi. Kemudian untuk MT2-nya masa tanaman kedua ini kita coba ya sama pemilik lahan untuk ditanami kangkung. Jadi beberapa teknik yang bisa dilakukan seperti pada video di depan ya. Pertama adalah jerami atau damen bekas padinya ditebang ya, atau istilah mantupnya itu dibabat, baik dengan manual ataupun nanti dengan alat pemotong rumput, kemudian disisihkan seperti ini. Nah, itu bagian samping-samping ya, legowan kalau istilah mantupnya itu nanti dipakai untuk mengumpulkan jerami atau bekas damen dari tanaman padi sebelumnya. Nah, karena kondisi lahan masih basah, jadi ini langsung bisa dibuatkan lubang dengan alat tugal ya. Nah, itu alat tugalnya atau gejek ya, taju atau tugal
Kemudian bibit kangkung yang sudah disemai itu langsung bisa dimasukkan ke setiap lubang. Nah, karena kondisinya masih basah sehingga nanti bisa ditutup dengan bekas tanah yang ada di samping lubang. Nah, ini adalah proses pembuatan lubang taju atau lubang tugal yang nanti dipakai untuk menancapkan dari bibit kangkung yang sudah disemai. Ya, alat tugalnya bisa dibuat dari pohon yang agak berat ya. Nah, karena kondisi lahan masih gembur sehingga nanti lebih mudah untuk pembuatan lubangnya. Nah, terus untuk kondisi bibit ya yang sudah ditanam. Nah, ini sering teman-teman tanya bagaimana untuk jarak tanam. Ya, bisa dilihat jarak antar lubangnya nanti dalam satu sap baris itu kurang lebih sekitar 30-40 cm. Kemudian nanti jarak antar barisnya bisa dipakai. Nah, ini ya. Bisa dipakai jaraknya 50. Nah, ini dengan ini 50 jarak antar baris. Kemudian nanti untuk dalam satu sap atau ininya nanti bisa dipakai jarak tanamnya nanti adalah 30-40 cm. Nah, untuk proses penanaman, nah ini ya bibit kangkung. Ini karena sekali lagi kondisi lahannya masih basah bekas dari tanaman padi. Bibit kangkung yang kira-kira umurnya lebih dari 25 HSS hari setelah semai atau sebar ya. Ini sudah besar, ini kemungkinan lebih dari 30 hari. Itu langsung bisa dimasukkan di lubang. Kemudian nanti ditancapkan seperti ini. Ya, kemudian dikasih tanah. Tanah yang masih basah untuk menutup bekas lubang. Biasanya nanti sekitar 2-3 hari. Kalau lahannya kena air, proses penanaman ini akan selesai atau berhasil ya. Nah, ini adalah contoh dari bibit tanaman kangkung yang barusan dipindah tanam dari penyemaian. Ke lahan yang baru yang sudah dibuatkan lubang taju. Sebenarnya tanaman kangkung sangat mudah tumbuh ya. Contoh yang di depan ini adalah kondisi bibit yang mungkin tidak sempurna, hanya tinggal batang. Tapi asalkan nanti bagian bawahnya basah, biasanya nanti ya ini ya. Ini kan tidak ada daun, cuma ada batang. Tapi ini tetap bisa dipakai untuk bibit ya, disemai. Karena nanti kalau di sini nanti dia basah, kemudian dia bisa tumbuh, maka di sini nanti akan tumbuh tunas baru ya, tumbuh tunas baru, kemudian nanti akan menjadi tanaman kangkung yang sempurna. Artinya sempurna itu nanti akan bisa
ada cabang, ada daun, bahkan kemudian nanti bunga dan akan menjadi buah atau biji dari kangkung.